Oke, baik. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Evita Saraya MPD akan membuat video tentang penjelasan mengenai materi social entrepreneurship dalam pendidikan dengan topik creating social impact melalui inovasi pendidikan. Baik, mungkin selanjutnya ada perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Syakila dengan NIM 1103624049 dari angkatan 2024 dari kelas Manajemen Pendidikan 2024 C. Selanjutnya ada saya sendiri, Hikmah Bilal Ahmad, dengan NIM 1103624024079 dari Manajemen Pendidikan Angkatan 2024 kelas C. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan nama saya Syifa Ayu Humairah dengan NIM 1103624018. Perkenalkan saya dari kelas MP 2024 C. Baik, selanjutnya langsung saja eh, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada konsep social entrepreneurship, kemudian ada measuring social impact, sustainable development goal pendidikan, ada social entrepreneurship pendidikan dengan topik creating sosial melalui inovasi pendidikan. Oke, baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama dan akan dijelaskan oleh Dika Syakila. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Bilal atas kesempatannya. Jadi sebelum masuk mulai ke materinya, saya akan menjelaskan tentang konsep social entrepreneurship terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya dulu kewirausahaan itu identik sama yang namanya bisnis buat nyari untung semata, sekarang konsepnya ini tuh udah berkembang lebih luas lagi. Jadi saat ini kewirausahaan juga dipandang sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata di masyarakat. Dan dari sinilah muncul istilah social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Jadi konsep ini tuh lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang belum sepenuhnya bisa diselesaikan oleh pemerintah maupun lembaga nirlaba. Contohnya itu kayak kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, sampai kerusakan lingkungan. Jadi kewirausahaan sosial ini berusaha menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan juga tujuan sosial, yang mana artinya usaha yang dijalankan itu tetap mempertahankan keberlanjutan ekonomi, tapi yang paling utama adalah bagaimana usaha itu bisa memberikan manfaat sosial dan juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Boleh di next? Eh, Oke, kemudian masuk ke definisi social entrepreneurship. Jadi, secara sederhana, social entrepreneurship ini adalah aktivitas kewirausahaan yang menggabungkan misi sosial dengan pendekatan bisnis. Jadi, konsep ini tuh diterapkan di berbagai sektor, mulai dari organisasi nirlaba, bisnis yang berorientasi pada profit, bahkan di lembaga publik. Nah, kalau misalnya kita pecah dari katanya, ada sosial yang berarti kemasyarakatan, sedangkan entrepreneurship ini berarti kewirausahaan. Jadi maknanya adalah usaha yang digerakkan untuk menciptakan nilai sosial. Jadi bukan hanya mencari keuntungan finansial. Dan di sini ada menurut Bill Drayton, pendiri Asoka Foundation sekaligus pelopor social entrepreneurship, ada dua hal penting dalam konsep ini. Yang pertama ada inovasi sosial, yaitu menciptakan cara baru untuk mengubah sistem sosial yang belum efektif. Yang kedua ada individu visioner, yaitu orang yang punya visi jelas, kreatif, dan juga berjiwa kewirausahaan serta beretika tinggi. Boleh di next? Oke, di sini ada 4 elemen utama dari social entrepreneurship. Yang pertama ada nilai sosial atau social value. Jadi, elemen ini adalah elemen terpenting dari social entrepreneurship untuk menciptakan manfaat sosial yang nyata. Jadi, tujuannya ini bukan cuma mencari untungan pribadi aja, tapi juga bagaimana hasil dari usahanya ini tuh bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberdayakan komunitas yang kurang beruntung, atau menjaga lingkungan. Yang kedua ada masyarakat
sipil atau civil society. Jadi social entrepreneurship ini kan emang lahir dari keterlibatan aktif masyarakat. Jadi keberhasilan itu sangat bergantung pada kepercayaan, solidaritas, dan juga jaringan sosial. Jadi ketika masyarakat ini ikut berpartisipasi, solusi yang dihasilkan ini bakal lebih relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang ketiga ada inovasi atau innovation. Jadi kuncinya adalah cara baru untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi inovasi di sini tuh nggak cuma tentang teknologi aja, tapi juga model bisnis, pola pemberdayaan, atau cara kolaborasi yang kreatif. Misalnya menggabungkan antara gotong royong dan juga kearifan lokal dengan teknologi digital supaya hasilnya ini lebih efektif dan juga mudah diterapkan. Dan juga yang keempat ada aktivitas ekonomi atau ekonomi activity. Nah, biar usaha sosial ini tuh bisa bertahan lama, tetap perlu adanya aktivitas bisnis, tapi tujuannya itu bukan cuma sekedar nyari profit aja, melainkan sebagai sumber pendanaan agar program sosial ini tuh bisa terus berjalan tanpa tergantung sama profit ataupun donasi. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa social entrepreneurship ini adalah perpaduan antara kegiatan sosial dan juga kegiatan bisnis buat menciptakan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial yang berkelanjutan. Boleh di next? Selanjutnya ada peran social entrepreneurship. Yang pertama itu ada menciptakan solusi atas masalah sosial. Nah, misalnya ini mengurangi pengangguran, memberdayakan masyarakat desa, atau menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tuh lewat penciptaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan juga pemenuhan kebutuhan sosial. Dan yang ketiga, mendorong pembangunan berkelanjutan. Jadi, dengan menggabungkan orientasi bisnis dan juga misi sosial biar seimbang antara keuntungan dan juga manfaat sosial. Dan yang keempat, menjadi inspirasi bagi generasi muda agar ikut peduli dan juga berani berkontribusi untuk menciptakan perubahan yang positif di lingkungan sekitar. Boleh di next? Selanjutnya ada karakteristik dari social entrepreneurship. Yang pertama ada empati sosial yang tinggi. Contohnya itu peka terhadap masalah di sekitar dan berusaha mencari solusinya. Yang kedua penuh semangat dan juga berkomitmen bahkan ketika menghadapi tantangan. Yang ketiga ada terbuka terhadap teknologi biar usahanya ini tuh lebih luas dan juga pastinya lebih efisien. Dan yang keempat ada inspiratif, yaitu mampu menggerakkan orang lain buat ikut peduli. Boleh di next lagi? Nah, yang kelima ada mandiri dan juga kreatif. Jadi, ini tuh nggak bergantung pada bantuan luar, tapi bisa menciptakan solusi baru. Dan yang keenam ada berwawasan luas, yaitu memahami dinamika sosial dan juga ekonomi yang mempengaruhi masyarakat. Yang ketujuh ada tekun dan sabar, yaitu mampu bertahan dalam proses yang panjang. Dan yang terakhir ada kritis dan juga aktif dalam menganalisis masalah maupun membangun jaringan sosial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa social entrepreneur ini tuh punya dua peran sekaligus yaitu sebagai pelaku usaha dan juga agen perubahan sosial. Dan mereka ini tuh bukan cuma untuk mencari keuntungan aja, tapi juga untuk menciptakan makna dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat luar. Boleh di next? Baik, materi selanjutnya yaitu ada measuring atau mengukur social impact. Jadi teman-teman, pengukuran dampak sosial atau para entrepreneur harusnya apa ya, memiliki pemikiran bahwa pengukuran keberhasilan itu sangat penting gitu, baik bagi perusahaan yang bergerak di bidang sosial ataupun tidak gitu. Tapi berbedanya yaitu dengan bidang sosial, pengukuran itu bukan hanya pada bagian finansial saja, tapi dampak sosial yang diberikan gitu. Karena di sini kita sedang membahas social entrepreneurship, maka kita juga membahas dampak sosial yang diberikan oleh perusahaan tersebut gitu, seperti apakah perusahaan bisa menaikkan kualitas hidup dari masyarakat yang menggunakan produk-produknya gitu. Kemudian juga fokusnya ini bukan
fokusnya bukan hanya pada output saja, melainkan pada output, outcome, dan impact jangka panjang yang dihasilkan oleh perusahaan sosial tersebut. Kemudian juga data yang diperlukan karena ini data yang karena apa fokus kita pada banyak hal gitu. Jadi data yang diperlukan juga bukan hanya data kuantitatif, melainkan data kualitatif juga. Selanjutnya ada SSM atau Soft System Methodology. Jadi metodologi ini tuh yang digunakan untuk mengukur dampak sosial yang dihasilkan dari eh, perusahaan sosial tersebut gitu. Ini tuh merujuk pada penelitian yang ditulis oleh Prabawanti dan teman-teman pada tahun 2023. Langkah pertama yang dilakukan pada metodologi ini yaitu mengidentifikasi situasi problematik gitu. Jadi kita mengidentifikasi apa saja masalah yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu pembuatan picture atau gambaran besarnya. Kemudian yang ketiga, kita menganalisis dunia nyata. Yang keempat, formulasi model konseptual, yaitu seperti kita membandingkan keadaan nyata dengan keadaan yang ideal, yang ideal dan seharusnya ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, diskusi dan debat antar pemangku kepentingan, yaitu untuk menghasilkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian solusi dari diskusi dan debat nanti dihasilkan suatu kebijakan yang kemudian dirumuskan menjadi solusi dan kemudian diimplementasikan dan kemudian direfleksikan dan dievaluasi apa saja kekurangan dari apa dari kebijakan tersebut begitu. Kemudian ada Sustainable Development Goal. Jadi teman-teman di sini tuh kita membahas tentang kewirausahaan yang bergerak di bidang sosial dan apa gitu dampak yang diberikan oleh kewirausahaan itu terhadap pembangunan dalam pendidikan gitu. Jadi SDGs ini khususnya pada bidang pendidikan menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, berkualitas dan merata bagi semua kalangan gitu. Sifatnya itu kenapa kewirausahaan dalam sosial ini bisa menjembatani gitu dalam apa pencapaian tujuan dalam pendidikan. Social entrepreneurship ini bersifat menjembatani kebijakan dan kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian entrepreneurship sosial ini juga mendorong inovasi dan kolaborasi sehingga pendidikan sehingga tujuan dalam pendidikan itu dapat mudah gitu dicapai gitu karena social entrepreneurship ini dapat beradaptasi dengan keadaan dunia yang terkini gitu. Kemudian contoh dari kewirausahaan sosial yang bisa membangun tujuan atau mencapai tujuan pendidikan yaitu contoh program BUMDes yaitu tingkatan akses dan pemberdayaan lokal gitu yang dijalankan di desa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang social entrepreneurship, pendidikan topik, yaitu creating social melalui inovasi pendidikan atau menciptakan dampak sosial melalui inovasi pendidikan. Nah, di mana mungkin ini sebagian dari teman-teman udah familiar dengan konsep kewirausahaan yang berfokus pada keuntungan. Tapi dalam social entrepreneurship, fokusnya itu bukan hanya pada keuntungan finansial aja. Justru di sini tuh lebih penting bagaimana kita itu bisa memanfaatkan sebuah kewirausahaan itu untuk bisa mengatasi masalah sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan utamanya itu adalah bagaimana dunia pendidikan ini bisa menjadi sebuah jalan untuk perubahan sosial yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Jadi, kita lanjutin tentang mahamin konsep dari definisi serta konsep dari slide selanjutnya. Boleh di next, Bilal? Oke, kita masuk ke definisi dan konsepnya. Pertama, kita pahami dulu apa itu social entrepreneurship. Tadi juga sudah disebutkan oleh teman saya, Tika Syakila, tentang social entrepreneurship ini apa sih?
yang sebelumnya disebutkan, konsepnya itu lebih dari sekedar mencari keuntungan aja. Tapi si social entrepreneurship ini usaha yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial positif yang juga berdampak langsung pada masyarakat. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, yang kita kenal itu namanya edupreneurship. Yang edupreneurship ini adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan di dunia pendidikan. Jadi dengan tujuannya itu untuk menyediakan solusi inovatif yang membantu mengatasi tantangan yang ada dalam pendidikan, seperti akses yang terbatas, kualitas yang tidak merata, dan lain sebagainya. Nah, di edupreneurship ini kita tuh fokus pada penciptaan solusi yang lebih inklusif dan relevan di masyarakat. Nah, selain itu ada konsep penting yang disebut dengan fokus ganda atau double bottom line, yang ini artinya dalam social entrepreneurship, kita tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi keuntungan ekonominya aja, tapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Jadi, kalau kita bicara soal keberhasilan, kita tuh nggak bisa hanya melihat dari angka-angka keuntungan aja, tapi juga dari seberapa besar dampak positif yang tercipta bagi masyarakat. Boleh di next? Oke, selanjutnya setelah kita udah memahamin dari konsepnya, kita lanjut ke dari peran edupreneurship dalam menciptakan perubahan sosial. Di mana edupreneurship itu sangat strategis dalam pendidikan karena bisa menghadirkan solusi yang inovatif. Nah, salah satunya itu mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Masih banyak daerah yang sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, edupreneurship ini hadir untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih terjangkau dan merata bagi semua lapisan masyarakat, seperti penggunaan platform pembelajaran daring untuk mengatasi kesenjangan geografis. Bentar, Bilal, ini kelebihan inovasi. Oh, kentut. Oke, setelah kita memahami konsepnya tadi, kita lanjut ke bagaimana peran dari edupreneurship ini dalam menciptakan perubahan sosial. Edupreneurship itu sangat strategis dalam pendidikan karena bisa menghadirkan solusi yang inovatif yang menjawab masalah sosial yang ada. Misalnya yang pertama, mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Jadi masih banyak daerah yang sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Edupreneurship ini hadir untuk menciptakan solusi pendidikan yang lebih terjangkau dan merata bagi semua lapisan masyarakat, seperti penggunaan platform pembelajaran daring untuk mengatasi kesenjangan geografis. Yang kedua, itu mendorong inovasi pedagogis dan kurikulum, yang dimana banyak sekali sekolah yang masih mengandalkan metode pengajaran tradisional. Edupreneurship ini mendorong inovasi dalam cara mengajar yang lebih menarik dan juga relevan. Misalnya, dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar atau menerapkan pendekatan berbasis proyek untuk membuat pembelajaran itu lebih aplikatif. Lalu yang ketiga, perannya itu membangun kemandirian dan keterampilan abad ke-21. Nah, edupreneurship ini membantu siswa mengembangkan keterampilan yang sangat penting untuk masa depan, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreatif. Nah, ini adalah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang terus berubah. Selanjutnya, peran yang keempat, yaitu menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif. Edupreneurship ini juga berperan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif, di mana guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat itu dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang kelima ada pemberdayaan komunitas dan kesejahteraan holistik. Edupreneurship ini tidak hanya berfokus pada pendidikan aja, tapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Misalnya, program-program pendidikan yang juga mencakup pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi, jelas bahwa edupreneurship ini berperan besar dalam menciptakan perubahan sosial yang positif, terutama pada bidang pendidikan. Tapi, untuk mewujudkan ini semua, kita juga perlu inovasi yang tepat. Selanjutnya, untuk inovasi, kita masuk ke slide berikutnya. Boleh di next, Bilal? Nah, jadi inovasi ini adalah sebuah kunci utama dalam edupreneurship. Tanpa adanya inovasi, kita tuh nggak bisa mengatasi masalah pendidikan yang ada. Nah, inovasi ini bukan hanya soal teknologi canggih atau alat baru, tapi pada cara-cara baru dalam mengatasi masalah pendidikan yang sudah lama ada.
Contoh inovasinya itu ada beberapa aspek penting dalam inovasi pendidikan ini. Yang pertama itu identifikasi dulu masalah dan peluang yang ada. Jadi inovasi ini dimulai dengan memahami masalah yang ada pada masyarakat dan mencari peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan solusi. Misalnya, bagaimana cara kita mendekatkan pendidikan ke daerah-daerah terpencil atau 3T. Terus yang kedua, pengembangan itu harus solusi yang kreatif dan juga disruptif. Yang dimana entrepreneurship ini seringkali melahirkan solusi yang kreatif dan juga disruptif yang mampu menggantikan cara-cara lama yang sudah tidak efektif lagi. Seperti membuat platform pembelajaran online yang bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga, inovasinya itu dengan pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi ini kini menjadi elemen yang paling penting dalam pendidikan. Dengan teknologi, kita tuh bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Misalnya, ada aplikasi edukasi yang memungkinkan siswa itu belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk inovasi yang keempat, ada adaptasi dan juga pemanfaatan kearifan lokal. Nah, inovasi ini tidak selalu berarti dari menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi juga bisa dengan mengadaptasi solusi yang pernah ada, atau bahkan memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada, seperti cara-cara pengajaran tradisional yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Yang kelima, yaitu ada pengukuran dampak sosial yang rigor dan juga transparan. Yang tidak kalah penting adalah dengan mengukur dampak sosialnya dari program-program yang dijalankan. Nah, kita harus tahu apakah program yang diterapkan ini tuh udah benar-benar berhasil atau belum, dan juga apakah sudah memberikan perubahan yang positif apakah belum. Mungkin kita boleh next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian studi kasus. Studi kasus yang pertama ada dari program Social Project Competition UII. Di satu atau setelah kita membahas dari teori-teori yang tadi, kita lihat ada studi kasus nyatanya. Dari sini salah satunya dari Universitas Islam Indonesia yang mengajak mahasiswa untuk mengembangkan proyek sosial yang berdampak langsung. Jadi ada beberapa proyek yang dihasilkan yang sangat kreatif oleh mereka. Di sini ada 3 disebutkan. Yang pertama ada pengolahan sampah popok di bantaran Kali Kode, yang dimana mahasiswa ini mengolah sampah popok yang sulit terurai menjadi media tanam yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, ini adalah contoh inovasi yang bermanfaat secara sosial dan juga lingkungan. Yang kedua, ada mimpi kita di Desa Mudal, Parangtritis. Nah, di desa ini tuh program ini fokus pada peningkatan literasi dan juga pemberdayaan ekonomi dengan cara mengajarkan keterampilan seperti pembuatan produk lokal. Nah, yang terakhir di sini ada Sukawa, susu kambing Etawa di Cangkringan. Program ini membantu peternakan kambing Etawa untuk memasarkan produk susu mereka dengan mengembangkan produk turunan susu kambing seperti sabun dan masker yang bisa meningkatkan pendapatan di masyarakat sekitar. Boleh next slide, Bilal. Kita masuk ke studi kasus yang kedua. Ini ada studi kasus dari program Indonesia Mengajar atau Teach for Indonesia. Nah, ini tuh program yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Program ini tuh didirikan oleh Bapak Anies Baswedan, teman-teman, pada tahun 2008, dan juga fokusnya itu pada pendidikan inklusif di daerah terpencil seperti Papua dan juga NTT, di mana akses pendidikan mereka tuh masih sangat terbatas ya. Nah, Indonesia Mengajar ini merekrut pengajar muda yang lulus universitas untuk mengajar selama 2 tahun di daerah-daerah pelosok. Jadi konsepnya itu sangat menarik karena pengajar muda ini tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tapi juga keterampilan lain yang berguna seperti kewirausahaan dan juga project based learning. Nah, kurikulum yang digunakan oleh Indonesia Mengajar juga sangat relevan dengan kebutuhan pada saat itu, di mana mereka menggabungkan pendidikan kewirausahaan dengan keterampilan sosial yang penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Program ini juga berkolaborasi dengan sektor swasta seperti Unilever untuk memperluas jangkauan dan dampaknya, serta platform EdTech yang juga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi dampak sosial yang dihasilkannya sangat luar biasa. Jadi sejak berdirinya program ini telah memperdayakan lebih dari 50.000 anak di 200 sekolah seluruh Indonesia, serta memberikan peningkatan signifikan pada nilai akademis dan juga mengurangi angka putus sekolah di beberapa daerah. Mungkin boleh kita next selanjutnya bahas tentang materi. Bilang. Setelah kita tadi membahas tentang 2 studi kasus pada entrepreneurship yang keren banget,
kita masuk ke tantangan yang ada. Pasti entrepreneurship ini memiliki potensi yang sangat besar, gak mudah untuk mengimplementasikannya dan juga mengembangkannya. Jadi ada beberapa tantangannya. Boleh di next, Bilal. Nah, tantangan yang pertama itu ada dari keterbatasan sumber daya dan juga akses pendanaan. Yang dimana dana yang besar untuk berjalan dengan efektif. Terutama bagi inisiatif yang baru berkembang. Tanpa dukungan finansial yang memadai, ide-ide inovatif itu uh, seringkali sebagian besar dari pendidik yang ada, itu terutama di daerah-daerah terpencil, itu belum sepenuhnya memahami konsep perusahaan sosial dan bagaimana mereka bisa manfaatkan untuk meningkatkan pendidikan. Selain itu, literasi teknologi yang rendah di kalangan guru menjadi tantangan tersendiri. Jadi dalam dunia ini, dunia yang semakin serba era digital ini, guru tuh perlu dibekali keterampilan untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga itu kesenjangan digital yang persisten, di mana masalah besar lainnya dari kesenjangan digital ini dari antar wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Jadi ini tuh menjadi kendala besar untuk mengimplementasikan seluruh solusi dari pendidikan berbasis teknologi yang dapat diakses oleh semua orang. Yang keempat ini ada kurangnya kesadaran dan pemahaman konseptual masyarakat. Dan meskipun social entrepreneurship dalam pendidikan itu memberikan dampak yang cukup besar, tapi bagi banyak orang masih belum memahami konsep ini dengan baik. Jadi kesadaran dan pemahaman tentang apa itu kewirausahaan sosial, dan bagaimana cara kerjanya, juga bagaimana itu dapat mempengaruhi perubahan sosial di pendidikan, itu masih sangat rendah di kalangan masyarakat umum. Nah, ini tuh bisa menghambat dukungan dari project-project dari edupreneurship. Yang terakhir itu ada dari dinamika sosial dan juga pola interaksi komunitas yang kompleks. Mungkin kita boleh next masuk ke peluang dalam pengembangan edupreneurship. Nah, tadi walaupun tantangan dari edupreneurship ini cukup besar, ada juga peluang besar yang bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan edupreneurship. Yang pertama, yaitu dukungan ekosistem pendidikan yang kondusif, di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu semakin menyadari pentingnya pendidikan yang berkualitas dan juga inovatif. Ada dukungan yang kuat dari ekosistem pendidikan untuk menciptakan kolaborasi lintas sektor, itu guna mendukung inisiatif edukasi yang berkelanjutan dan juga berdampak. Nah, yang kedua, ada kolaborasi lintas sektor yang kuat, di mana terdapat peluang besar untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, maupun sektor swasta. Nah, kolaborasi ini tuh memperkuat program-program edupreneurship dan memperluas dampaknya. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi untuk skalabilitas dan inklusi, di mana kemajuan teknologi yang pesat membuka bisa peluang besar untuk menciptakan solusi pendidikan digital yang sebelumnya sulit diakses. Dengan pemanfaatan platform online, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih terjangkau dan juga inklusif. Yang terakhir, ada generasi muda sebagai agen perubahan progresif dengan semangat dan kreativitas tinggi. Generasi muda saat ini sangat antusias dengan masalah sosial dan memiliki semangat yang tinggi untuk berinovasi. Mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi sosial, terutama dalam bidang pendidikan. Mahasiswa dan pemuda yang terlibat dalam entrepreneurship dapat membawa perspektif baru dan juga ide-ide yang segar yang bisa mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Oke, dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari semua materi yang telah kita jelaskan tadi, kita tarik kesimpulan bahwa kewirausahaan dalam sosial dalam pendidikan atau edupreneurship ini berperan penting itu sebagai upaya menciptakan nilai sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Edupreneurship mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan pendidikan. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan akses, dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor,
peran aktif generasi muda membuka peluang besar bagi entrepreneurship di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir mungkin jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten bermanfaat lainnya. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.